Siapa nih yang suka bilang bikin pizza itu susah, sulit, dan rumit? Sini-sini lihat cara Vivi Kitchen membuat pizza. Satu resep adonan sama, bisa dipanggang, bisa di teflon, kulit pizzanya bisa di frozen. Saus pizzanya juga bisa dibikin sendiri. Bisa jadi ide jualan loh. Assalamualaikum sahabat Vivi Kitchen, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kalau selama ini beli-beli aja pizzanya, sekarang saatnya sudah bisa bikin sendiri. Kalau perlu jualan pizza juga. Cukup ikuti resep dan tips trik membuat pizza lembut ala Vivi Kitchen. Dari pelosok sampai ke kota pasti bisa nih. Bahannya insya Allah nggak serumit yang dibayangkan. Sebelum teman-teman praktek sendiri di rumah, tonton dulu dan simak video sampai selesai. Kita bikin bahan kulit dulu ya. Tuang dalam wadah yang cukup besar 1 kg terigu protein tinggi, mereknya boleh apa saja. 1 sendok makan pelembut roti, bisa di skip jika tidak ada. 2 sendok makan garam halus atau setara dengan 20 gram. 6 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram. 1 bungkus ragi instan atau 11 gram. Pakai merek apa saja boleh, tapi pastikan raginya masih aktif ya. 50 ml minyak goreng atau 10 sendok makan. Kurang lebih 550 hingga 580 ml air es. Masukkan secara bertahap 2-3 kali sambil terus diaduk, jangan sekaligus untuk menghindari adonan kelembekan. Jika sudah dirasa cukup, jangan ditambahkan air esnya lagi ya. Nah, tinggal adonin terus sampai adonan menyatu, lembut, halus dan kalis. Oh iya, sampai lupa memperkenalkan, yang memperagakan pizza ini adalah teman baik saya. Karena selama ini beliau seringnya pesan pizza di Vivi Kitchen. Nah, sekarang nekat mau belajar bikin pizza karena katanya anak-anaknya doyan banget makan pizza buatan Vivi Kitchen. Jadi saya persilahkan belajar langsung di rumah. Oke, lanjut, uleni senyaman mungkin, kurang lebih 30 menit. Boleh diremas-remas, digilas-gilas, dibanting-banting di atas meja kerja yang bersih. Pokoknya sampai halus, licin, dan kalis. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya adonan sudah kalis. Rapikan adonan dan segera kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini adonan akan saya bagi 6 sama rata. Bagi 2 adonan terlebih dahulu. Lalu 1 bagian dibagi 3 lagi, begitupun bagian yang lainnya dibagi 3 juga. Teman-teman boleh timbang-timbang adonan. 1 adonan basah ini kurang lebih 2 kg ya jadinya. Ke adonan dibagi 6, artinya 1 adonan pizza kurang lebih 334 gram ya. Ini untuk loyang ukuran 25. Boleh dibagi 7 enggak? Boleh kok, sesuaikan kebutuhan saja, mau tebal atau tipis atau sedang-sedang saja. Yang saya contohkan ini ukurannya sedang ya, tidak tebal juga tidak tipis. Nah, jika sudah dibagi rata seperti ini, adonan sudah dibulatkan, baluri seluruh permukaan adonan menggunakan minyak goreng dan letakkan masing-masing di dalam wadah. Lalu bungkus menggunakan plastik wrap masing-masing. Untuk selanjutnya akan kita istirahatkan di dalam kulkas sampai mengembang. Minimal 1 jam adonan pizza sudah mengembang, bisa langsung kita pakai untuk membuat pizza. Sambil menunggu adonan pizza mengembang, kita bisa persiapkan bahan-bahan yang lain. Sini saya mau persiapkan dulu saus pizzanya, ini lebih praktis ya. 1 bungkus saus bolognese 315 gram, merek boleh apa aja. Campur dengan pasta tomat 250 gram, pilih yang pure tomat ya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan bubuk kaldu. Aduk-aduk bahan dan saus pizza siap dipakai. Tidak perlu tambahan bubuk oregano lagi, karena di dalam saus bolognese sudah ada oreganonya. Lanjut persiapkan keju mozzarellanya agar mudah dipotong tipis atau diparut. Keju mozzanya boleh disimpan di kulkas sampai sedikit membeku. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di desa atau di dusun, keju mozzarella tentu tidak mudah untuk mendapatkannya. Teman-teman bisa ganti menggunakan keju leleh atau Kichmel yang biasa dijual di Indomaret. Bisa tanyakan ke pegawai Indomaretnya. Pakai keju cheddar juga boleh, dan tambahkan saus keju lebih mantap. Lanjut, kita mau bentuk pizzanya ya. Perhatikan baik-baik caranya. Jangan lupa taburi dulu meja kerjanya dengan tepung terigu. Tidak semua adonan pizza saya keluarkan, jadi cukup 4 saja. Yang 2 adonan akan saya simpan dan dipakai untuk besoknya lagi. Lanjut tipiskan adonan menggunakan ujung jari secara melingkar agar bentuk kulit pizzanya nanti berbentuk bulat.
Angkat adonan dan bantu lebih melebar lagi dengan membanting-banting adonan bolak-balik di telapak tangan. Sekali tarik-tarik adonan dengan perlahan agar semakin melebar. Usahakan tetap membentuk bulat ya, jangan ketarik sampai merusak bentuknya. Jika dirasa sudah cukup lebar dan pas dengan ukuran loyang pizzanya, adonan bisa kita letakkan di dalam loyangnya. Lalu rapikan sesuai ukuran loyang. Ini saya contohkan sekali lagi ya, boleh diperhatikan baik-baik. Tekan-tekan adonan hingga melebar dengan ujung jari. Tepuk-tepuk bolak-balik di atas telapak tangan. Sesekali juga ditarik-tarik. Tepuk-tepuk lagi agar lebih melebar. Begitu seterusnya sampai seukuran loyang. Harus sabar ya teman-teman, jangan tergesa-gesa agar hasilnya bagus dan cantik. Lalu letakkan adonan kulit pizzanya ke dalam loyang dan rapihkan. Tekan-tekan pinggiran adonan agar melekat pada pinggiran loyang. Nanti hasil pizzanya jadi cantik. Tusuk-tusuk permukaan kulit pizza dengan garpu hingga merata. Ini bertujuan agar kulit pizzanya nanti tidak menggelembung ke atas saat dipanggang. Lanjut oles dengan saus pizza sebelum topping lain masuk. Beri saus pizza secukupnya, tidak berlebih juga tidak terlalu sedikit, oles sampai rata. Lalu taburi dengan keju mozzarella yang sebelumnya kita parut tadi. Sosis yang sudah kita potong-potong. Bawang bombay yang sudah diiris tipis, paprika merah, dan taburi kembali dengan keju mozzarella. Untuk topping boleh pakai apa aja sesuai selera, seperti jagung pipil, ikan tuna, smoked beef, daging cincang maupun ayam cincang. Paprika bisa diganti dengan cabai merah besar, bisa tambahkan jamur jika ada. Ini saya tambahkan saus keju juga biar tambah mantap. Pokoknya sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Setelah itu boleh dipanggang dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu dengan suhu atas 200 derajat Celcius dan suhu bawah 220 derajat Celcius. Panggang kurang lebih 20 hingga 30 menitan. Tetap pantau ya teman-teman, jangan sampai gosong. Nah, jika sudah matang seperti ini, segera angkat dan keluarkan dari oven. Terlihat sangat enak dan menggiurkan. Kondisi panas, oles pinggiran pizza dengan minyak sayur agar pizzanya tidak mudah kering. Untuk pizza yang matang sempurna, mudah dikeluarkan dari loyang, tidak lengket. Jika masih lengket, itu artinya pizzanya belum matang sempurna. Boleh dipanggang kembali ya. Jika untuk dijual, teman-teman bisa langsung kemas menggunakan box pizza atau kotak pizza sesuai ukuran pizzanya ya. Jangan lupa pizzanya potong-potong terlebih dahulu. Di sini saya potong 8. Siap deh untuk dijual. Kalau bisa sampai ke customer masih dalam kondisi hangat ya. Keesokan harinya saya lanjut bikin 2 adonan pizza yang masih tersisa. Ini alasan saya segera simpan adonan dalam kulkas karena bisa bertahan 2 hari di dalam kulkas. Jadi kapan kita mau makan pizza bisa kita bikin dadakan. Oh ya teman-teman, saatnya saya mau infokan 2 sahabat Vivi Kitchen yang dapat hadiah kecil atas ulasan video tutorial Malbi Palembang, yaitu akun atas nama Ramdhani Boyar My TV dan akun atas nama Sakia Dwi Nova Sahra 9082. Terima kasih atas ulasannya. Nanti bisa konfirmasi alamatnya ya, agar kami bisa segera kirim hadiah kecilnya. Nah, untuk teman-teman yang mau hadiah kecil juga dari Vivi Kitchen, silahkan beri ulasan lengkap tutorial membuat pizza ala Vivi Kitchen ini. Teman-teman yang beruntung akan kami infokan di video tutorial berikutnya ya. Hari berikutnya bikin lagi pizza dengan resep yang sama, tapi ini akan saya buat pizza teflon ya. Tengah resep untuk 5 pizza teflon ukuran 22. Tinggal bagi-bagi adonan menjadi 5 bagian sama rata. Bulat-bulatkan semua adonan. Lalu baluri minyak sayur satu persatu dan letakkan dalam wadah masing-masing.
bungkus dengan plastik dan istirahatkan kurang lebih 30 menitan. Kenapa tidak diistirahatkan di dalam kulkas? Karena adonan ini akan saya panggang menggunakan teflon baru siap untuk di frozen. Sambil menunggu mengembang, saya mau buat saus pizzanya dulu ya. Di sini saya sudah siapkan 1 kg tomat yang sudah matang sempurna, warnanya sangat merah, lalu cuci bersih. Belah kecil 4 bagian bawah tomat. Rebus dalam air mendidih kurang lebih 20 menitan atau sampai tomatnya ini lembek. Kira-kira seperti ini ya. Nah, jika sudah lembek seperti ini, bisa kita angkat tomatnya. Saring dan buang kulitnya. Haluskan tomat dengan garpu atau chopper juga boleh, tapi jangan terlalu halus. Campur dengan saus bolognese 1 bungkus. Setengah sendok makan bubuk kaldu. 1 sendok makan munjung gula pasir. Jika kurang asin, boleh tambahkan sedikit lagi bubuk kaldunya. Masak kembali sausnya agar tidak mudah basi. Karena satu resep saus pizza ini bisa untuk 35 loyang pizza teflon ukuran 22. Masak saus pizzanya hingga airnya menyusut. Jika saus pizzanya sudah matang, segera angkat dan pindahkan ke wadah yang bersih. Lanjut oseng-oseng bahan toppingnya seperti daging asap atau sosis. Di sini saya tidak menggunakan sosis ya, hanya daging asap. Pokoknya topping sesuai selera aja. Bawang bombay yang sudah diiris-iris, oseng-oseng sampai layu. Paprika hijau yang sudah diiris-iris juga. Lalu lanjut bentuk adonan kulit pizzanya seperti biasa. Jika sudah cukup lebar, langsung letakkan di atas teflon yang sudah kita panaskan sebelumnya dengan api kecil. Tusuk-tusuk menggunakan garpu secara merata. Tutup teflon dan panggang kurang lebih 5 menitan dengan api sangat kecil. Balik kulit pizza dan tutup kembali. Karena warnanya belum kecoklatan, jadi saya balik sekali lagi. Nah, ini sudah kecoklatan, kita toppingin ya. Beri topping sesuai selera. Dan siap untuk kita panggang kembali. Tetap gunakan api kecil. Panggang kurang lebih selama 10 menitan atau 15 menitan. Bisa dicek apabila keju mozzarellanya sudah meleleh, itu artinya pizza teflon sudah matang. Lalu potong-potong sesuai selera. Nah, ini Yuki mau belajar bentuk pizzanya juga. Kalau ngadon adonan, alhamdulillah dia sudah bisa. Insya Allah ini masih tahap belajarnya dia. Sebenarnya membuat pizza itu sangat mudah, bahkan anak sekecil Yuki pun pasti bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat pizza.
Lanjut, ini kulit pizzanya sudah dipanggang semua. Ini yang akan kita frozen nantinya. Bisa dilihat sangat lembut ya kulit pizzanya. Teman-teman bisa jual kulit pizza juga, satu lembarnya 10 ribuan saja. Nah, jika sudah dingin bisa dibungkus satu persatu dan siap untuk kita frozen. Kulit pizza ini bisa bertahan sebulan di dalam freezer. Jika mau dipakai, tinggal keluarkan dari freezer, tunggu hingga suhu ruang, baru beri topping dan panggang. Nah, ini anak-anak dan ponakan mau makan pizza, biarkan mereka berkreasi sendiri. Karena membuat pizza teflon ini cukup mudah, jadi tidak perlu khawatir, masaknya pun mereka pasti bisa. Cukup pantau saja agar pizzanya tidak gosong. Nah, akhirnya mereka makan pizza juga. Alhamdulillah, pembuatan pizza ini sudah selesai. Semoga ilmunya berkah barokah, bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah teman-teman semua pasti bisa bikin pizza, asal mengikuti tutorial dengan saksama. Dukung terus channel YouTube Vivi Kitchen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar video. Jangan sungkan bertanya jika ada yang kurang paham, insya Allah akan saya bantu jawab. Tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen dan terima kasih.